Jadi di sini hukum pernyataan menyatakan jika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan ini akan menurun, dan sebaliknya jika harga suatu barang itu turun, maka jumlah permintaan itu akan menaik. Jadi di sini saya sudah membuat soal mengenai permintaan. Saya akan bacakan soalnya. Nomor 1, ketika harga baju adalah 200.000, jumlah barang yang diminta konsumen sebanyak 50 potong. Saat harga baju turun menjadi 160.000, jumlah baju yang diminta menjadi 90 potong. Di sini disuruh menentukan A. Fungsi permintaan, B. Banyaknya baju yang diminta jika harga menjadi 180.000, C. Pada harga berapakah baju tersebut akan diminta sebanyak 70 potong. Di sini saya akan membantu menjawab untuk soal permintaan. Saya akan menulis jawabannya. Karena untuk mencari jawabannya kita akan tulis dulu diketahui. Tadi kan diketahui untuk P1 itu adalah 200.000. Lalu untuk quantity tadi adalah quantity 1 itu adalah 50 potong. Lalu untuk P2 ini sama dengan P2 ini tadi 160. Lalu untuk quantity yang kedua itu tadi yang diminta adalah 90 potong. Jadi rumus untuk A ini kita tulis P per P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q-nya juga sama, Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Ini adalah rumus untuk mencari yang A. Lalu kita cari sama dengan P kurang P1 di sini menunjukkan 200, jadi kita tulis 200 per di sini P2 itu adalah 160. Kita tulis 160 dikurang untuk P1 itu 200 sama dengan Q dikurang Q1. Q1 ini menunjukkan 50 potong, jadi kita akan tulis 50 per di sini Q2-nya 90, berarti Q2 90 dikurang Q1-nya itu 50 sama dengan P kurang 200. Lalu ini kita kurangkan 160 kurang 200.000 itu sama dengan min 40.000 sama dengan Q kurang 50, lalu yang dijumlahkan adalah yang bawahnya 90 kurang 50 sama dengan 40 sama dengan, kemudian ini kita kali silang, 40 ini kita kali silang sama yang P kurang 200, jadi kita tulis 40 dalam kurung P dikurang 200.000. Begitu juga dengan yang Q50 dan min 40.000, ini juga kita kali silang, berarti min 40.000 dikali Q50. Lalu kemudian ini kita kalikan, 40 dikali P berarti 40P. Lalu untuk 200.000-nya dikali dengan 40 sama dengan berarti dia 8 juta sama dengan Q dikali min 40 berarti min 40Q untuk 50 ini kita kali dengan min 40.000 sama dengan 2 juta, kita tulis 2 juta. Sudah, lalu kita lanjut lagi. Karena kita mencari kuantitinya, jadi untuk min 40Q akan kita pindahkan ke depan. Ini
karena itu min, jadi kita pindah ke depan menjadi plus. Jadi 40.000 Q sama dengan, karena 40T ini plus, karena kita pindahin ke belakang, dia menjadi minus. Sama dengan min 40 P. Lalu begitu juga dengan 8 jutanya, karena tadi ini kurang, kita akan mengganti menjadi plus 8 juta. Jadi 2 juta di sini tuh seharusnya plus, karena min 40.000 dikali min 50 itu sama dengan 2 juta. Jadi di sini kita tambah 2 juta. Ini sama dengan 40 Q-nya ini kita turunkan. 40.000 Q sama dengan min 40 P ditambah, jadi yang hasil akhir ini, yang hasil paling belakang 8 juta ditambah 2 juta itu sama dengan 10 juta. Kita jumlahkan yang bagian belakang. Karena di sini kita mencari Q, jadi di sini kita ubah menjadi Q sama dengan min 40 P ditambah 10 juta. Lalu di sini dibagi, berarti di sini 40-nya kita pindahin ke sini 40.000. Jadi ini dibagi menjadi dibagi 40. Lalu kita jabarkan lagi, Q sama dengan min 40 P dibagi 40.000 ditambah 10 juta dibagi 40.000. Q sama dengan ini kita karena ini ada nolnya kita coret. Jadi dia di sini menjadi min 4 per 4.000 P ditambah di sini 10 juta dibagi 40.000 itu sama dengan 250. Lalu Q sama dengan, lalu untuk 250-nya ini kita tukar dia menjadi yang ada di depan 250. Berarti karena ini plus, karena tadi dipindah, dia akan menjadi minus, jadi dikurang. Lalu ini menjadi min 4 tetap dari 4.000 P. Lalu di sini Q sama dengan ini tetap kita turunkan 250 ini kurang, dan min 4 untuk dibagi 4.000 itu kan hasilnya akan menjadi koma, jadi desimalnya 0,0001. Lalu P-nya tetap kita tulis di paling akhir. Ya, hasilnya Q sama dengan 250 dikurang 0,0001 P. Ini untuk hasilnya. Jadi untuk yang B itu kan kita mencari tadi jika harga baju yang diminta itu 180.000, jadi kita tulis untuk yang B. Jadi B tadi yang diminta adalah jika harga yang baju yang diminta itu adalah 180.000, jadi kita tulis 180.000. Jadi mengetahuinya adalah 180.000. Jadi untuk mencari yang B ini kita pakai QD, rumusnya adalah jawaban yang tadi. Jadi QD sama dengan 250 dikurang 0,0001 P. Lalu kita jabarkan lagi menjadi QD sama dengan 250 dikurang 4 per 4.000 P sama dengan di sini Q. Jadi kita tulis lagi 250 dikurang 4 per 4.000. Diketahui P-nya itu yang tadi itu yang diminta adalah 180.000. Jadi kita di sini tulisnya hanya 180 saja. QD sama dengan 250 dikurang 4 dikali 180.000. 180 itu adalah 720. Lalu dibagi 4.000 itu sama dengan 0,18. Lalu QD di sini sama dengan 250 dikurang 0,18 itu sama dengan 249,8.
282. Ini untuk hasilnya. Untuk pencarian B ini ternyata ada cara yang lebih mudah, yaitu ini untuk cara kedua ya. Cara kedua kita tulis ini sama dengan 250 dikurang 0,0001 P sama dengan 250 dikurang 0,0001. Lalu P-nya ini karena tadi dia diminta itu adalah 180.000, berarti kita tulis di sini 180.000 sama dengan 250 dikurang dari 0,001 dikali 180.000 itu sama dengan 18. Jadi di sini sama dengan hasilnya 250 dikurang 18 adalah 232. Ini cara yang lebih mudah untuk mencari QD. Jadi 232. Lalu dilanjut lagi untuk mencari, kita akan mencari yang C. Untuk mencari yang C tadi juga sama menggunakan QD sama dengan 250 dikurang 0,0001 P. Karena tadi QD-nya sudah diketahui, yaitu 2